Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Yubion TV, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih pemirsa. Nah tentunya spesial nih pemirsa, balik lagi di Yubi Talk Show. Tentunya kalau sudah di Yubi Talk Show, kita akan membahas nih dan juga berbincang-bincang mengenai sesuatu hal. Dan pastinya juga lengkap dengan seorang narasumber nih pemirsa yang sudah menemani kita. Kira-kira siapa? Daripada penasaran pemirsa, langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Tia. Halo, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah untuk hari ini pasti sehat lah. Alhamdulillah. Nah sebelumnya selamat datang nih di studio Yubion TV. Gimana perasaannya? Kalau perasaan pasti luar biasa ya, karena diundang di salah satu TV di kampus swasta Aceh. Pasti bangga lah. Bangga banget ya. Nah sebelumnya kita kenalan dulu kali ya dengan pemirsa yang ada di rumah. Boleh. Halo, Assalamualaikum yang ada di rumah. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dafal Fayat. Untuk sekarang aku menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Indonesia nih, di jurusan Sistem Informasi. Untuk umur aku sekarang, aku berada di tahun kelahiran 2004, jadi tepatnya umur aku sekarang adalah 19 tahun. 19 tahun ya, berarti di Prodi Sistem Informasi. Iya benar. Ini sekarang semester berapa? Untuk sekarang aku baru masuk di semester 3. Semester 3 ya, jadi memang masih muda banget nih pemirsa. Masih semester 3 ya. Nah kalau boleh tahu kenapa sih memilih Prodi Sistem Informasi? Nah kalau aku boleh cerita sedikit nih ya. Jadi dulu pas aku SMP, aku melihat bahwa perkembangan teknologi khususnya di Indonesia ini udah pesat gitu. Jadi sejak kelas 3 SMP aku mulai untuk cari-cari tahu nih terkait sekolah yang berkaitan dengan teknologi. Kebetulan setelah tamat SMP nih, aku masuk di SMK Negeri 1 Banda Aceh, tepatnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah setelah itu, aku merasa bahwa di bidang yang berkaitan dengan teknologi ini memang udah menjadi passionnya aku gitu loh. Memang udah, kalau orang-orang bilang soulmate mungkin ya. Jadi, makanya setelah itu, setelah udah berjalan kurang lebih 3 tahun, kemudian aku memutuskan untuk tetap ambil kuliah di jurusan yang sama, yang tetap berkaitan dengan teknologi dan juga internet. Jadi kebetulan aku juga punya basic dari keluarga yang punya bisnis mungkin ya. Jadi setelah aku lihat-lihat bahwa bagaimana cara kita bisa gabungin nih antara penggunaan teknologi dan juga bisnis. Nah disitulah aku melihat kalau jurusan sistem informasi ini yang menjadi sesuatu yang paling dekat dengan cita-cita yang aku tuju. Kurang lebih gitu Kak Tia. Oke, jadi karena memang basic dari awal ya. Kalau boleh tahu kira-kira cita-citanya apa nih? Nah kalau cita-cita aku sendiri nih, yang pasti setelah berkecimpung cukup lama di dunia teknologi, yang pasti aku juga ingin punya perusahaan nih yang setidaknya bergerak di bidang teknologi, entah itu pelayanan servis terkait teknologi ataupun punya toko komputer sendiri, kurang lebih gitu Kak Tia. Oke, semoga cita-citanya lancar ya segala urusannya dan memang dapat tercapai nih. Nah, panggilannya Dava ya. Nah, Dava dikenal sebagai seorang mahasiswa nih di kampus Universitas Muhammadiyah Indonesia yang memang sering sekali mendapatkan berbagai prestasi. Nah, boleh dijelaskan nggak sih prestasi apa saja? Nah, kalau prestasi aku sendiri nih karena mungkin dulu aku suka main game ya. Kalau main game itu mungkin kita lebih sering pakai bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Nah dari situlah aku juga nggak nyangka sebenarnya saat aku SMK tiba-tiba ada kualifikasi nih terkait dengan lomba debat bahasa Inggris. Dan alhamdulillah aku lolos kualifikasi dari beberapa puluh orang. Alhamdulillah aku mewakili SMK 1 Banda Aceh di jenjang NUDC ataupun lomba debat bahasa Inggris tingkat kota. Nah di situ alhamdulillah aku cuma sampai di juara 3 dan itu berlangsung selama 2 tahun. Wah luar biasa nih pemirsa ya, jadi memang berawal dari main game dan ternyata bisa benar-benar mempelajari nih apa yang didapat dari game ya. Jadi pemirsa ini merupakan pesan juga nih buat kita semua ya, kalau memang kita suka sama sesuatu, pastikan cari sisi positif nih dari apa yang kita suka nih pemirsa. Ya, pasti luar biasa sekali ya, bisa bahasa Inggris secara otodidak ya pastinya ya. Pasti otodidak. Luar biasa. Nah, dari banyaknya prestasi, kira-kira ada nggak sih prestasi yang paling berkesan? Nah, kalau aku sendiri, karena sekarang jenjang yang paling tinggi aku ikuti adalah di Duta Wisata ataupun Agam Inung Banda Aceh. Nah, di sini aku sebenarnya juga nggak menyangka bisa sampai di tahap Wakil 3 Agam Banda Aceh, karena kalau aku sendiri, dari pengalaman mungkin masih kurang. Terlebih aku masih umur 19 tahun yang bisa bersaing dengan mereka yang umurnya bahkan udah di 24, entah itu 23.
Bagi aku sendiri ini adalah salah satu pencapaian yang terbesar lah untuk 19 tahun aku hidup. Ya pasti luar biasa ya, karena memang kalau untuk duta wisata tuh nggak cuman sebaya sama kita aja ya, Benar. pastinya juga banyak saingannya. Nah untuk dalam proses rekrutmen ya duta wisata itu melalui proses apa saja? Nah, kalau kita bilang proses, sebenarnya di Agam Inong juga cukup panjang nih proses pemilihannya. Mulai dari registrasi awal, di sana kita nyiapin berkas dan juga menyiapkan data-data diri seperti tinggi badan, prestasi, juga sekolah di mana. Semua itu udah dirangkum, kemudian dipilihlah sekitar, kalau kami kemarin mungkin ada 20 orangan, yang cowok, yang cewek aku masih kurang tahu berapa. Kemudian setelah itu ada technical meeting. Setelah technical meeting kami mulai tes tulis dan juga wawancara. Nah, di wawancara nih yang mungkin yang agak sedikit seru. Karena menurut aku sendiri di wawancara ini kita banyak dihadapi dengan soal-soal yang tidak terduga nih, entah itu dari pos pariwisata, juga ada psikologi dan banyak pos-pos lainnya lah. Nah, setelah itu berjalan, kemudian kami disaring menjadi 10 besar. Nah, di tahap 10 besar ini tantangannya makin berat nih, dimana kami sebenarnya kalau bisa dibilang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi. Nah, disitulah kami mulai dilihat dari brandingnya, personal branding seperti kita upload di sosial media, konten yang aktif, terus juga dengan personality kita selama kita menjadi finalis. Kemudian setelah itu barulah kami ke penampilan bakat. Nah, yang pasti di penampilan bakat ini kalau aku sendiri kan nggak punya bakat yang menjurus ke kebudayaan gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan sendiri nih. Gimana aku bisa belajar untuk menguasai atau mempelajari satu bakat yang waktunya itu kurang lebih 1 minggu cuman. Nah, setelah itu memang bakat aku kemarin aku kebetulan bawa salah satu tarian kreasi dari Aceh. Nah, setelah itulah baru kita masuk ke tahap karantina. Nah, di karantina itu juga kami melakukan deep interview yang dari 10 kami disisihkan menjadi 5 pasangan. Nah, dari deep interview itu juga lebih interview yang lebih jauh pastinya, yang soal yang lebih bukan rumit mungkin, soal yang lebih dalam lah gitu. Nah, setelah itu barulah sampai di tahap penjurian akhir nih. Nah, di penjurian akhir itu kita yang pasti ada speech ataupun kata-kata yang mendukung kita. Kemudian ada juga Q&A. Nah, Q&A ini yang untuk 3 besar. Kebetulan aku nggak sampai di tahap Q&A. Nah, setelah itulah baru dipilihlah menjadi juara 1. Jadi itu kurang lebih makan waktu, kalau Duta Agam Inong Banda Aceh makan kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, waktunya cukup lama nih pemirsa. Mungkin kalau di daerah lain itu nggak sampai 3 bulan ya. Oke pemirsa, jadi memang melalui proses rekrutmen dan juga seleksi yang super ketat ya, juga dari berbagai aspek penilaiannya. Nah, kalau boleh tahu ketika kan ada tuh kayak speech dan juga advokasi yang disampaikan. Pada saat itu Dava menyampaikan tentang apa? Nah, kalau aku sendiri karena aku juga masih anak muda, yang pasti speech aku berhubungan dengan anak muda, di mana aku mengajak anak-anak muda untuk lebih kreatif dan inovatif lagi nih terhadap lingkungan yang ada di Banda Aceh. Misalnya mereka lebih memperdulikan lah tentang lingkungan di sekitar kita, misalnya seperti sampah-sampah di tempat wisata. Mungkin itu menjadi salah satu poin penting lah untuk kita sekarang, terutama bagi anak muda kan. Kan kita juga nggak mau kalau di tempat-tempat wisata kita, misalnya di pantai-pantai itu terpapar oleh sampah. Nah, kurang lebih advokasi aku gitu. Kalau yang satu lagi, aku bawa bahwa Banda Aceh ini kota yang kaya akan sejarahnya. Nah, sejarah inilah yang aku ingin perkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya hingga ke masyarakat luar negeri lah. Oke, jadi memang menarik sekali ya, bahwa memang isu-isu yang memang sangat berkaitan erat nih sama kita sendiri sebagai orang yang memang hidup ya di tengah kota wisata nih pemirsa. Luar biasa pemirsa, tentunya tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Dava dan juga mengenai pengalamannya selama mengikuti kompetisi Agam Inong Banda Aceh tahun 2023. Tapi tentunya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.